Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia namun dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih di bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi wa aqaribihi wa man haulahu. Bab bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan karib kerabatnya dan keluarga dekat beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun interaksi dan komunikasi dengan keluarga dekat beliau. Dan di kesempatan kali ini kita tambahkan lagi jamaah sekalian, di antaranya wa min dzalika aidan hirsuhu ala hidayati ammihi Abi Thalib wa ilhahihi alaihi liyu'min. Di antara semangat Nabi Muhammad SAW bersama dengan karib kerabatnya adalah semangat beliau mendakwahi mereka. Salah satunya bagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW dan kesungguhan beliau mendakwahi pamannya Abu Thalib. Kita tahu dari usia 8 tahun sampai Nabi Muhammad SAW menikah umur 25 tahun, sampai Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Bahkan dari umur 40 tahun sampai umur 50 tahun Nabi Muhammad SAW, beliau ini disupport penuh oleh sang kakek Abu Thalib. Nah jamaah sekalian, berarti berapa? 50 kurang 8 berapa Pak? 42 tahun Nabi Muhammad SAW diajak hidup bersama, dibesarkan, dilindungi, dan disupport oleh sang kakek oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendakwahi pamannya. Nah ini dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengetahui sang paman sedang menghadapi sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW segera mendatangi sang paman. Ternyata di samping kiri Abu Thalib sudah ada tokoh-tokoh musyrik, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lainnya jamaah sekalian. Namun Nabi Muhammad SAW tetap berupaya mengislamkan sang paman. Beliau mengatakan, ya ammi, ammi qul la ilaha illallah kalimatan ahajulaka biha indallah. Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping kirinya tokoh-tokoh musyrik mengatakan, Abu Jahal dan lain sebagainya mengatakan apa? At-targhabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan membenci dan meninggalkan agama Abdul Muthalib, ayahmu, nenek moyangmu? Relakah kamu meninggalkan agama mereka?
Nabi Muhammad SAW tetap mengucapkan Qul la ilaha illallah. Di sampingnya mengatakan Lata, Uzza, Manat. Terus sampai kemudian Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Itulah yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat sedih. Kemudian beliau mengatakan dan bersumpah, wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Paman, demi Allah, aku akan memintakan ampun untukmu selama Allah tidak melarangku memintakan ampun untukmu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa saat kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa meminta ampun bagi orang-orang musyrik walaupun dia adalah karib kerabat, bahkan orang yang berjasa untuk kita, diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Taubah ayat 113 di mana Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi, demikian juga orang-orang beriman, memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun itu adalah keluarga dekatnya, setelah jelas bahwa mereka ini adalah ashabul jahim, mereka adalah orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. Artinya kalau orang musyrik tersebut meninggal dalam keadaan kafir, haram bagi kita untuk memintakan ampun bagi mereka. Tapi kalau mereka masih hidup, maka boleh bagi kita mendoakan agar mereka dapat hidayah. Jadi memintakan ampun bagi orang-orang musyrik nggak boleh, memintakan hidayah bagi mereka yang masih hidup boleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW mendoakan hidayah bagi banyak orang. Di antaranya beliau mendoakan agar pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Demikian juga beliau pernah diminta oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk berdoa agar kedua orang tuanya Abu Bakar, ibu bapaknya mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad SAW pun mendoakan dan doa tersebut baru diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah ketika peristiwa Fathu Makkah. Kurang lebih berapa berarti ya? 10 tahun, 13, hampir 21 tahun Nabi Muhammad SAW mendoakan kedua orang tua Abu Bakar agar mendapatkan hidayah. Setelah 21 tahun baru mereka dapat hidayah. Lama banget ya doanya ya. Beda sama kita, baru doa seminggu, 2 minggu, setelah itu udah bosan. Ini doanya berapa? 20 tahun doanya jemaah sekalian. 20 tahun mendoakan agar kedua orang tua Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya kapan? Ketika Fathu Makkah, peristiwa penaklukan kota Makkah. Makanya jangan pernah bosan dalam berdoa. Nabi mengajarkan kepada kita doa itu bukan pekan 2 pekan, seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, tapi doa tersebut selama-lamanya sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan keputusan. Coba bayangkan doanya 21 tahun. Kita doa 1 bulan biasanya udah bosan ya. Ini doanya berapa? Doanya 21 tahun, ma'asyiral muslimin. Masya Allah, luar biasa. Demikian juga Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan agar penduduk Taif mendapatkan hidayah. Padahal belum dilempar oleh penduduk Taif, tapi balasan dari Nabi Muhammad SAW adalah apa? Doa agar mereka dapat hidayah. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi sekali lagi, ini kita nggak boleh mendoakan orang-orang kafir yang telah mati dalam keadaan kafir agar Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Tidak diperbolehkan. Akhirnya inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Sudah ditemani oleh sang paman 42 tahun lamanya. Sang paman yang melamarkan istrinya. Sang paman yang memberikan makan semenjak beliau kecil. Sang paman yang mengajarkan beliau berdagang. Sampai ketika beliau sebagai nabi, paman Abu Thalib, dialah yang mensupport dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau sedih karena pamannya yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau hormati, itu tidak mendapatkan hidayah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW, memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad untuk tidak sedih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qasas ayat 56? Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah
Walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu cintai, nggak bisa. Secinta-cintanya kamu kepada pamanmu Abu Thalib, kamu nggak bisa memberikan petunjuk. Karena hak memberikan petunjuk adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Walakinallah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberi petunjuk siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk di sini maksudnya hidayah atau taufik, karena petunjuk ada dua, hidayah itu ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, hidayah dalam makna menjelaskan kebenaran. Yang kedua namanya hidayatul taufik, yaitu apa? Menerima kebenaran tersebut. Jadi tidak setiap orang yang mampu menjelaskan kebenaran kemudian mampu membuat orang yang dia dakwahi menerima kebenaran. Enggak. Nah, kalau hidayatul irsyad, hidayatul bayan, menjelaskan, menerangkan kebenaran, kita bisa melaksanakannya. Nabi Muhammad SAW juga melakukannya. Nah, tetapi untuk menerima kebenaran namanya hidayatul taufik, hidayatul taufik, yang bisa menerimanya, yang bisa melakukannya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita bedakan antara hidayatul irsyad, kita sebagai manusia biasa, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, atau Anda sebagai seorang muslim bisa memberikan hidayatul irsyad. Tetapi untuk memberikan hidayatul taufik agar orang menerima kebenaran yang Anda sampaikan, tidak semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi, di sini maksudnya kamu tidak bisa membuat orang menerima kebenaran walaupun dia adalah orang-orang yang kamu cintai. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kebenaran, yang membuat orang itu bisa menerima kebenaran. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Muhammad SAW dan usaha beliau yang sangat maksimal agar pamannya mendapatkan hidayah. Sebenarnya Abu Thalib ingin masuk Islam, tapi dalam sebuah riwayat Abu Thalib mengatakan begini, laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna ma hamalahu alaihi illa jaz'ul mauti la aqrartu biha ainak. Muhammad, andaikan orang-orang Quraisy tidak, andaikan aku tidak khawatir dicela sama orang-orang Quraisy, ya, andaikan aku tidak khawatir dicela, dicatat oleh orang-orang Quraisy sebagai orang-orang yang meninggalkan tradisi, orang yang meninggalkan budaya, niscaya akan aku ucapkan kalimat la ilaha illallah di hadapanmu. Masya Allah ya. Ternyata jabatan, tradisi itu seringkali membuat orang jauh dari hidayah. Budaya yang bertentangan dengan syariat seringkali membuat orang tersebut jauh dari hidayah, menutup orang dari pintu hidayah. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini tradisi ya. Hati-hati, gara-gara tradisi Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Malu melanggar tradisi. Banyak orang hari ini malu melanggar tradisi, lebih malu daripada melanggar syariat. Ada orang yang takut melanggar tradisi melebihi ketakutan mereka saat melanggar syariat. Bahkan ada orang yang kalau melanggar tradisi, budaya ataupun undang-undang begitu takutnya luar biasa. Tapi saat melanggar syariat, enjoy saja. Ya, ada orang seperti itu hari ini, ma'asyiral muslimin. Baik, ma'asyiral muslimin, itu poin pertama. Selanjutnya adalah apa? Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap bisa memberikan syafaat bagi pamannya. Hanya saja pamannya tidak bisa masuk surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bisyai'in fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya Abu Thalib juga, berarti paman Nabi Muhammad SAW, pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah Anda bisa memberikan manfaat kepada pamanmu yaitu Abu Thalib? Sesungguhnya selama dia hidup, dia senantiasa membelamu, marah untuk membelamu. Dia juga senantiasa melindungi kamu dari berbagai macam upaya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Adakah manfaat yang bisa engkau berikan kepada dia? Nabi Muhammad SAW mengatakan, bala, iya betul, na'am, huwa fi dohdohi minnar, dia berada di neraka yang paling atas. Laula ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib berada di neraka yang paling dalam. Tapi karena aku,
Maksudnya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib berada di permukaan neraka. Tapi walaupun demikian, Rasulullah mengatakan, ahwanu ahlan nari adaban Abu Thalib. Penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat itu Abu Thalib. Tapi selama-lamanya masalahnya ya. Paling ringan tapi selama-lamanya. Ibarat Anda sakit gigi selama-lamanya. Kapok itu ya. Ini diadab tapi selama-lamanya. Hanya saja paling ringan. Apa itu? Wa huwa muntailun bina'laini minan nari. Dia disuruh untuk memakai sandal yang terbuat dari neraka. Yugli minhuma dimaguhu. Karena memakai sandal yang terbuat dari neraka, otak dan kepalanya mendidih, hancur, dan itu terjadi tiap waktu selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, naudzubillah. Hanya satu yang kurang dari Abu Thalib, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Itu saja sebenarnya. Pembelaan terhadap Nabi Muhammad mengalahkan kita. Pengorbanannya baik jiwa, raga, dan hartanya untuk Nabi Muhammad mengalahkan kita. Yang kurang dari Abu Thalib satu jemaah sekalian, la ilaha illallah. Makanya penting kita ini menjaga la ilaha illallah. Karena dia kalimat la ilaha illallah yang kelak di hari kiamat nanti akan menyelamatkan kita ma'asyiral muslimin. Tanpa la ilaha illallah kita tidak akan selamat. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah cerita, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memanggil sebagian dari umatku yang banyak dosanya, dipanggil. Mungkin kita ya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dihisab, dibentangkan kesalahannya tercatat sebanyak 99 lembar. Statement. Oh, tunggu dulu. Kata Nabi, satu lembarnya madal basor. Lebar dan panjang satu lembarnya itu sejauh mata memandang. Jadi kita naik pesawat, buka jendela, lihat sejauh mata memandang, kiri kan depan belakangnya, itu satu lembar catatan dosa. Sejumlah berapa? 99 lembar. Dihisab oleh Allah. Itu detail banget tuh berarti ya. Lebih detail daripada BPAP ya. BAB itu ya. Itu detail banget itu. Pakaian yang kamu kenakan, temanmu, warnanya pakaianmu, produk mana kamu beli kapan, dan kamu gunakan untuk maksiat ini. Iya ya Allah, benar ya Allah. Tanggal sekian, bulan sekian, di tempat ini kamu nonton bioskop, seharusnya kamu misalkan ya, seharusnya kamu saat itu maghriban karena filmnya belum rampung, akhirnya sholat maghrib berlalu. Iya ya Rob, semuanya disebutkan. Kamu korupsi ikut tanda tangan sekian miliar, iya ya Rob, semuanya dihisab satu persatu. Laisa bainahu wa bainallahi turjaman. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penerjemah. Langsung diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza yara ila yaminihi, ketika dia melihat sebelah kanan, yang dilihat adalah surga, dan ketika dia melihat sebelah kiri, yang dilihat adalah neraka. Dahsyat banget jemaah sekalian. Bisa kebayang bagaimana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dihisab satu persatu, Allah Subhanahu wa taala bertanya, Adolamat kita batul katibin, apakah catatan para malaikat ini ada yang ditambah-tambah? Kamu nggak kerjakan ditambah-tambah, ada nggak? Enggak ya Allah, semuanya benar ya. Kalau di dunia kita masih bisa buat alibi, kalau ini mah udah nggak bisa buat alibi. Benar ya Allah, semuanya kesalahan saya. Baik. Apakah kamu punya alasan kenapa berbuat A, B, C, D, F, G ini? Nggak ada ya Allah, nggak ada alasan ya mas kalian. Kalau sekarang mungkin masih punya alasan. Novel Baswedan hanya buat cuitan, minta supaya polisi transparan dalam membuka sebab kematian Ustadz Maher Tuwailibi. Itu dilaporkan jamaah sekalian. Padahal Jokowi minta agar pemerintah dikritik sekeras-kerasnya. Ternyata sudah dikritik, ditangkap. Ya, hati-hati ternyata ya.
Makanya jangan suka mengkritik pemerintah walaupun suruh kritik ya. Diminta kritik, akhirnya dikritik sama novel. Kritikan novel akhirnya dilaporkan. Masya Allah. Nah, masyarakat muslimin, di dunia orang masih aja banyak alasan, tapi di akhirat nanti tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban atas amal-amal kita. Gimana? Kamu punya alasan kenapa kamu menangkap ulama fulan, membunuh ustadz fulan? Kamu punya alasan enggak? Enggak ya Allah. Semuanya perbuatan saya. Kenapa? Karena saya akan dikasih uang 500 juta misalkan ya. Cuma sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bertanya sampai kemudian Allah mengatakan, apakah kamu punya kebaikan yang bisa menghapus 99 lembar catatan ini? Catatan dosa? Enggak ada ya Allah. Sebenarnya kamu punya. Apa itu? La ilaha illallah. Kartu la ilaha illallah. Akhirnya Allah mengeluarkan kartu la ilaha illallah. Bukan kartu lain jamaah sekalian. Bukan kartu macam-macam. Kartu la ilaha illallah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang hamba ini bertanya, "Ya Allah, apa manfaatnya kartu la ilaha illallah yang kecil itu dengan dosa saya 99 lembar catatan ini ya Allah?" Ada manfaatnya. 99 lembar catatan dosa ditaruh di satu daun timbangan. Kemudian kartu la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan yang lain, di daun timbangan yang lain. Ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada 99 catatan dosa tadi. Tapi ingat, la ilaha illallahnya yang benar ya. Diperjuangkan la ilaha illallahnya, bukan dibakar karena dianggap bendera HTI, nggak boleh jemaah sekalian. La ilaha illallahnya diperjuangkan, dijaga. La ilaha illallah artinya apa? Subhana rabbiyal a'la, Allah itu maha tinggi. Jangan mengatakan bahwa ayat-ayat konstitusi undang-undang lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Batal la ilaha illallahnya itu. La ilaha illallahnya la ilaha yang benar. Ya. Ternyata penting la ilaha illallah jemaah sekalian. Makanya kita jaga la ilaha illallah. Baik jemaah sekalian, ini Nabi Muhammad SAW semangatnya untuk mendakwahi keluarganya, walaupun harus berjibaku dengan orang-orang kafir, walaupun diranjang kematian, beliau tetap berupaya menyelamatkan keluarganya. Subhanallah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya alat dan prasarana sekarang untuk bisa mendakwahi keluarga kita, dengan WA-nya, dengan telepon, dengan macam-macam, Instagram, dengan Facebook, dengan grup macam-macam. Sekarang kita bisa mendakwahi mereka. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan alat-alat ini untuk bisa mendakwahi keluarga kita. Yang berikutnya jemaah sekalian, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuthni ala qurabatihi wa yu'arifu lahum haqqahum wa qadrahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memuji kedekatan keluarganya dengan beliau. Artinya kalau beliau punya keluarga, keluarganya dijelaskan bahwa dia adalah paman saya, dia adalah adik saya, biar keluarga itu merasa terangkat juga. Boleh seperti itu, bukan sombong, tapi untuk menjelaskan bahwa hak-hak keluarga dan hak-hak keluarga beliau itu sangat diutamakan. Kedekatan beliau dengan orang lain, maksudnya dengan keluarganya, seharusnya menjadikan keluarganya itu kita cintai dan kita hormati. Nah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita ini. Suatu waktu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib mendengar ada orang yang istilahnya melecehkan ataupun menghina Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengerti apa yang dirasakan oleh pamannya. Ini yang membuat beliau naik ke atas mimbar,
Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, "Man ana?" Saya siapa wahai para sahabat? Para sahabat mengatakan, "Anta Rasulullah alaikas salam." Engkau adalah Rasulullah utusan Allah dan engkau senantiasa mendapatkan keselamatan. Qala, Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, "Ana Muhammadun bin Abdullah." Saya Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Saya cucunya Abdul Muttalib. Innallaha khalaqal khalqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk begitu banyak. Faja'alani fi khairihim firqatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikanku di kelompok yang terbaik dari kalangan makhluk yang ada. Tsumma ja'alahum firqatain. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan firqah, yaitu kabilah tadi, menjadi 2 kabilah. Para ulama mengatakan maksudnya kabilah pertama itu maksudnya Ibrahim, sebaik-baiknya keluarga. Kemudian Ibrahim memiliki 2 anak, yaitu siapa? Ishak, Ismail sama Ishak. Dan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad dari yang terbaik, yaitu siapa? Ismail. Faja'alani fi khairihim firqatan thumma ja'alahum qabail. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat kabilahnya Ismail itu banyak sekali kabilah-kabilahnya. Terus faja'alani fi khairihim kabilatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikanku atau melahirkanku di tengah kabilah yang terbaik, di antara kabilah-kabilah terbaik putranya keturunannya Ismail, yaitu kabilah Quraisy. Tsumma ja'alahum buyutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kabilah tadi, kabilah Quraisy itu beberapa rumah, maksudnya beberapa keluarga. Banyak sekali keluarga. Faja'alani, dan Allah Subhanahu wa taala melahirkanku fi khairihim baitan, dari rumah yang paling terbaik. Maksudnya apa? Keluarga yang terbaik. Keluarga mana? Bani Hashim. Bani Hashim ini salah satu bani dari Bani Quraisy. Masih banyak bani-bani lainnya. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir dari Bani Hashim. Wa khairuhum nasaba, dan sebaik-baiknya yang memiliki nasab. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pamannya Al-Abbas karena dicela oleh sebagian orang. Apa kata Rasulullah? Hadal Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya ini adalah Al-Abbas, putranya Abdul Muttalib. Ajwadu Quraisyin kaffan, yaitu laki-laki yang paling dermawan dalam bersedekah. Wa ausaluhum, dan orang yang paling terbaik dalam menyambung silaturahim. Jadi beliau memuji sang paman. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang hal-hal seperti diperlukan untuk membangkitkan semangat keluarga kita. Jadi kalau kita punya keluarga, mungkin dia orang desa, dia membutuhkan semangat, membutuhkan kepercayaan diri, disebutkanlah kelebihan-kelebihan kita. Anda itu keluarga saya itu keluarga orang-orang baik. Mbah buyut kita itu adalah mbah buyutnya orang baik. Mbah kita dulu imam masjid ini, itu nggak dipermasalahkan, boleh-boleh saja. Untuk apa? Memperkenalkan keluarga kita bahwa dia dari keluarga terhormat, membuat mereka tambah semangat. Saya lihat di sebagian kalangan orang-orang Arab sering seperti itu. Agar apa? Ya bukan sekedar sombong-sombongan saja, tapi ini adalah apa? Ya tergantung niatnya sih. Ya kalau niatnya sombong ya sombong gitu ya. Tapi kalau niatnya untuk menyemangati orang, membuat dia semangat amal solehnya semakin bagus, membuat dia itu mau berbuat kebaikan, maka nggak masalah kita sebutkan kelebihan keluarga kita kepada anak-anak kita, kita ceritakan. Ya Mbah Mukae misalkan, dari Eyang Putri itu, orangnya begini, dulu orangnya baik, di rumah suka buat sedekah misalkan. Itu nggak masalah kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ceritakan kepada keluarga kita. Biar apa? Biar semangat mereka untuk mengikuti keluarganya juga ada. Saya yakin ketika kita masih kecil, orang tua kita sering cerita dengan keluarga kita kan. Oh mbahmu dulu, itu yang bangun masjid itu mbahmu. Ya.
Yang bebaskan tanah itu mbahmu. Bahkan yang wakafkan sebagian tanah sana itu mbahmu dulu itu. Akhirnya kita sebagai anak kecil itu semangat, mbahku ternyata orang apik, orang baik, ada kebanggaan. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, dan itu tidak dipermasalahkan, itu bukan perbuatan dosa atau perbuatan tercela, tidak. Tapi untuk apa? Justru menyemangati anak-anak kita. Dulu bapakmu muadzin sekaligus imam di masjid ini. Pas kamu masih kecil, karena dia sudah meninggal, ya kamu gak ketemu, tapi masjid ini dulu yang ngimami bapakmu. Kamu harus jadi imam juga, misalkan ya. Nah, ma'asyiral muslimin, itu untuk menyemangati mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat beliau menyemangati paman-paman beliau. Gak usah berkecil hati, gak usah kecewa dengan celaan sebagian orang, karena kamu, wahai pamanku, ajwadu Quraisyin kaffan, kamu adalah orang yang paling dermawan dari kalangan orang Quraisy. Paman, Anda adalah orang yang paling baik dalam menyambung silaturahim. Itu sah-sah saja jamaah sekalian. Silakan kita lakukan itu kepada keluarga kita, anak-anak kita, biar mereka kenal dengan keluarganya, biar semangat ma'asyiral muslimin. Di kalangan di kalangan orang-orang Turki itu udah biasa. Nyebut nama bapak itu udah biasa, bangga mereka. Saya keturunan fulan, bangga. Kemudian di kalangan Nahdien juga menurut saya sebagian, terutama orang-orang para gus itu sering nyebut mbahku fulan gitu. Kadang demikian, memperkenalkan itu jamaah sekalian. Sekali lagi bukan untuk sombong-sombongan, tapi kadang untuk menjelaskan kedudukan, biar orang tahu bahwa kita bukan orang sembarang, misalkan bahwa kita juga punya jasa, atau untuk menyemangati keluarga kita, menyemangati anak-anak kita juga. Saya tadi malam ngobrol dengan salah seorang syekh, dia cerita, kalau dia nggak cerita asal usul dan nasabnya, saya nggak tahu kalau dia keturunan Nabi, dia keturunan Syarif. Kalau orang-orang Yaman itu biasanya kan kalau keturunan Nabi namanya Habib, kalau keturunan orang Yaman. Kalau orang-orang Syam biasanya pakai Syarif. Jika ada Syarif ya, itu biasanya keturunan keluarga Nabi. Contoh Mahmud Asy-Syarif, Mas'ud Asy-Syarif misalkan ya. Kalau dari Yaman, baik dari Palestina, dari Suriah, dari Yordan, itu berarti dia keturunan Nabi. Kalau Habib kan dari Yaman biasanya. Atau kalau dari Hijaz itu Makkah, Madinah dan sekitarnya, biasanya pakai Sayyid Muhammad, Sayyid apa itu? Itu berarti dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Entah dari Hasan atau dari Husain. Begitu biasanya. Dia cerita, saya baru tahu, kakek saya adalah bersama-sama Hasan Al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Wajar berarti ya. Berarti masih darah keturunan pejuang. Saya lahir di sini, saya akhirnya paham. Berarti dia ini adalah punya garis keturunan perjuang. Dia orang baik. Nah, ma'asyiral muslimin, itu penting ya, untuk memperkenalkan keluarga kita, untuk menyemangati mereka. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, wa kana ya'khudhu bi nasihati ammihi Al-Abbas wa musyawwaratihi. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta musyawarah, meminta pendapat keluarganya ketika beliau bertindak atau ketika beliau melakukan sesuatu. Dan kadang beliau ini menerima nasihat-nasihat dan saran-saran dari pamannya. Walaupun beliau seorang nabi, tetap beliau mendengarkan saran-saran dari keluarga beliau. Apalagi terkait masalah hal-hal yang sangat penting. Beliau tetap bermusyawarah. Padahal kalau kita pikir seorang nabi buat apa musyawarah? Toh ucapan dan kalimat-kalimat beliau senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu harus dicontohi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan keluarganya agar kita kalau punya masalah melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya ditawarin untuk mendirikan pondok IT oleh salah seorang tokoh pendidikan. Saya nggak langsung mengiyakan, saya bilang saya musyawarah dulu yang keluarga. Karena bagaimanapun nanti kalau mendirikan pondok, yang paling banyak terlibat ya keluarga. Capek letihnya kita, walaupun yang capek adalah kita, letih adalah kita, tapi keluarga tetap merasakan juga. Mereka pasti mengalami kekurangan waktu bersama dengan kita karena kita ngurus pondok, ngurus macam-macam.
Ini jemaah sekalian, pentingnya demikian. Nah, makanya masyarakat muslimin di sini ada cerita An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi ja'ahul Abbas bin Abdul Muttalib bi Abi Sufyan bin Harb fa aslama bi Murrid Dhifran. Suatu waktu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah, pamannya Al Abbas bin Abdul Muttalib membawa Abu Sufyan. Abu Sufyan tokoh musyrik, tokoh orang-orang Makkah sekaligus mertua Nabi Muhammad SAW. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi putrinya yaitu Romlah, Ummu Habibah, itu sudah menjadi muslimah, bahkan menjadi istri Nabi. Ya, bapaknya masih musyrik. Nah, ketika Fatu Makkah, Al Abbas bin Abdul Muttalib menggandeng Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan menyatakan diri masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun senangnya luar biasa. Kebayang bapak mertua akhirnya masuk Islam. Kemudian Al Abbas bilang begini kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu hadal fakhra. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu sangat senang kalau disanjung atau diberi kehormatan. Berikanlah dia sebuah kehormatan ya Rasulullah. Ini usulan dari siapa? Pamannya, Al-Abbas. Ya Rasulullah, Abu Sufyan walaupun baru masuk Islam, dia seorang tokoh dan dia sangat senang kalau diberi semacam kemuliaan, kepercayaan, apalah. Kemudian Rasul mengatakan begini, "Na'am, baiklah." Akhirnya Rasulullah bersabda di depan kaum muslimin, di hadapan manusia yang ribuan saat itu, beliau mengatakan, "Man dakhala dari Abi Sufyan fahuwa amin, wa man aghlaqa alaihi babuhu fahuwa amin." Jadi Abu Sufyan itu masuk Islam sebelum Nabi Muhammad masuk kota Madinah, kota Makkah. Jadi dia mendahului masuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW ketika masuk kota Makkah? Barang siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sufyan, dia aman, diberi kemuliaan. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya nggak keluar, dia aman, tidak akan kami bunuh, tidak akan kami perangi. Abu Sufyan senangnya luar biasa. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW memberikan kehormatan luar biasa kepada beliau. Akhirnya apa? Banyak sebagian orang datang ke Abu Sufyan minta perlindungan kepada Abu Sufyan ketika Fatu Makkah agar tidak diserang oleh pasukan Islam. Nah, masyarakat muslimin, dari mana Nabi Muhammad SAW memuliakan Abu Sufyan? Dari usulan sang paman yaitu Al Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya apa masyarakat muslimin? Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita sesekali atau kalau bisa sering-seringlah bermusyawarah dengan keluarga dekat kita, dengan paman kita, dengan besan kita kalau sudah berkeluarga, sudah punya besan, atau mungkin dengan bapak mertua kita misalkan, dengan orang tua atau orang tua kita, ayah dan ibu, apalagi masyarakat muslimin. Bangun rumah itu nggak perlu izin orang tua, nggak perlu izin paman, tapi minta musyawarah dengan mereka, itu sama dengan menghormati mereka. Biasanya senang tuh orang tua, cuma dengar pendapat aja. Paman, Pak D, saya mau bangun rumah, udah beli tanah daerah sana, ya kira-kira pripun Pak D. Biasanya paman juga nggak mungkin melarang, toh uang kita kan begitu ya. Cuma senang kalau seandainya mereka dimintai pendapat, senang dia ya. Oh, ponakanku udah bangun rumah, baru nikah 2 bulan udah mau bangun rumah, Masya Allah misalkan ya, walaupun itu uang dari Pak E misalkan ya. Nah, masyarakat muslimin, jadi mereka senang, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sekali lagi, ini seni berinteraksi, cara berkomunikasi dengan keluarga dekatnya. Akhirnya keluarga dekatnya merasa tersanjung, merasa dihormati dan dihargai oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata cara menghargai orang tuh banyak cara ya. Menghargai orang itu dengan banyak cara, dan Nabi Muhammad mencontohkan tadi, meminta pendapat mereka, menjalankan saran-saran mereka, walaupun saran-saran mereka ini nggak begitu sebenarnya ya biasa-biasa aja, dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW supaya keluarga-keluarga juga merasa senang didengar pendapatnya dan didengar masukan-masukannya. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan satu saja. Wa kana yusahhihu lahum ibadatahum. Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan keluarga-keluarga dekatnya adalah apa? Nabi Muhammad SAW
membenarkan ibadah mereka. Jadi kalau mereka salah dalam melaksanakan ibadah, dibenarkan, diingatkan dengan cara yang baik, enggak membiarkan mereka dalam kesalahan. Sebagai sebuah bentuk kecintaan Rasulullah kepada keluarga-keluarganya adalah membenarkan cara mereka beribadah. Ada sebuah cerita, jamaah sekalian, suatu waktu, ini ceritanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini punya bibi namanya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Nabi. Jadi dekat banget ya. Abdullah bin Abbas itu sepupu Nabi. Sepupu Nabi tapi juga punya bibi istrinya Nabi. Dekat banget kekeluargaan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ketika kecil itu punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Nginep di rumah bibinya. Nginep di rumah bibinya. Biasanya bibinya bilang, iya saya izin dulu sama Rasulullah. Nah suatu waktu ketika beliau nginep di rumah bibinya, saat itu jatah Nabi di situ, di rumahnya Maimunah. Akhirnya jamaah sekalian, suatu waktu beliau tidur, kemudian saat bangun beliau melihat Nabi Muhammad SAW juga bangun. Kemudian Nabi Muhammad wudu. Lalu Nabi Muhammad SAW sholat. Lalu Abdullah bin Abbas pun wudu. Lalu dia sholat di samping kiri Nabi, jadi makmum. Akhirnya oleh Nabi ditarik, diletakkan di samping kanannya. Kalau makmumnya cuma satu, diletakkan di samping kanannya, kakinya berdempetan dengan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh menarik. Ya, beliau sholat, Abdullah bin Abbas sebelah kiri, ditarik sama Rasul, taruh sebelah kanan. Ya, Nabi Muhammad lagi sholat, boleh, nggak batal. Toh gerakan tersebut masih terkait dengan sholat. Kemudian beliau baca Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas, Rasul baca Al-Baqarah. Saya pikir di sepertiga Al-Baqarah berhenti. Oh enggak, lanjut. Saya pikir separuh Al-Baqarah, pertengahan Al-Baqarah berhenti, ruku. Enggak juga, lanjut. Ya Allah, mudah-mudahan sampai akhir Al-Baqarah. Ternyata lanjut Ali Imran. Ya Allah, mudah-mudahan aja pertengahan Ali Imran Rasul berhenti ruku gitu nih ya. Ternyata enggak, lanjut. Ya Allah, mudah-mudahan ujung Ali Imran berhenti ruku. Lanjut. An-Nisa, Masya Allah. Sampai Abdullah bin Abbas cerita, hampir saja aku melakukan sesuatu yang tidak baik, yaitu apa? Tak ruku sendiri gitu ya. Tak sholat sendiri gitu ya. Ma'asyiral muslimin, ini sebuah contoh, yaitu apa? Jangan biarkan keluarga kita salah ketika melaksanakan ibadah. Saya juga pernah suatu waktu berkunjung ke rumah keluarga saya. Nah, kemudian karena kami telat, sholat di masjid sudah selesai. Saya masih SMP saat itu, Maisanawiyah, belum masuk pondok. Kemudian saya sholat, nggak nanya tuan rumah baru pulang dari masjid, sholatnya hadap timur. Karena bingung kan, kalau Anda pernah ke kampung orang kan rodo-rodo bingung, apalagi belum ada kompas, belum ada kompas online sebagaimana sekarang ya. Akhirnya sama keluarga saya diputer, badan saya diputer. Nah, setelah selesai sholat diingatkan, adik-adik sholat udah bagus semangatnya, cuma satu yang belum disempurnakan lagi apa? Setiap masuk kampung lihat arah kiblatnya mana. Itu pelajaran sampai sekarang saya masih ingat ya. Setiap kali kamu masuk kampung, yang pertama kali kamu harus ketahui satu, apa itu? Kiblatnya arahnya mana. Jangan kuliner yang paling enak mana gitu ya. Tapi kiblatnya arahnya mana dulu itu. Sampai sekarang saya masih ingat pelajaran tersebut ya, yang diberikan oleh keluarga saya tersebut. Demikian, barakallahu fikum ajmain, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.